Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan mencoba membuat peta kerawanan bencana letusan gunung api yang sebelumnya sudah saya post juga di Instagram, yang hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita akan belajar di sini untuk membuat peta seperti ini menggunakan aplikasi QGIS dan tambahan desain layoutnya itu menggunakan Canva. Oke. Nah, langsung saja. Mungkin video ini akan saya buat bertahap ya. Ada part 1, part 2 nantinya. Dan gimana nantinya kita mengambil sumber datanya yang dari data pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Oke. Nah, di sini untuk download datanya itu teman-teman bisa pergi ke Google dengan cari di sini kita bisa langsung FSI ESDM ya. Nah, ini bisa download sini, dan sebagai contoh kita akan buat peta zona rawan yang gunung api di NTT, atau kita bisa sebut ini adalah Gunung Lewotobi. Nah, ini ya. Oke. Dan kita bisa download di sini datanya. Nah, ini kita download peta KRB-nya, dan kebetulan saya sudah download juga yang bisa kita download seluruh Indonesia. Kalau ini kan kita download satu persatu. Nah, itu untuk yang seluruh Indonesia kita bisa pergi ke Imkarto. Nah, itu di website itu dia sudah menyediakan yang satu paket untuk seluruh Indonesia. Oke, di sini saya sudah download kalau nggak salah. Sebentar, kebencanaan ya. Nah, ini gunung api. Nah, ini. Oh, maaf, bukan ini. Nah, rawan bencana GA. Ini kita ekstrak dulu. Nah, ini untuk downloadnya teman-teman bisa pergi ke sini. Nah, Imkarto. Nah, ini sini ya. Dan seterusnya nanti kita pergi ke bagian geodata. Itu untuk download peta yang dari WSDM ya. Oke. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini untuk yang peta letusan gunung api atau zona rawannya. Nah, ini bisa kita ambil sumber datanya. Nah, kita akan contohkan itu yang peta KRB Gunung Lewotobi. Nah, ini. Nah, yang nantinya itu kita akan digitasi juga di kemungkinan untuk part selanjutnya. Jadi untuk part pertama ini kita akan coba georeferencing menggunakan QGIS. Nah, ini ya. Nah, ini ada Gunung Lewotobi laki-laki dan Gunung Lewotobi perempuan. Jadi ini gunung kembar ya. Oke. Kemudian kalau udah download, nah kita tinggal buka aplikasi QGIS. Kemudian kita pilih project baru atau new project. Nah, kemudian kita coba masukkan base map. Saya di sini gunain base map Google Satellite aja. Yang dimana nantinya kita akan mencocokkan posisi dari peta yang belum ada sistem koordinat. Nah, Gunung Lewotobi itu terletak di NTT ya, di sini. Nah, ini ya Gunung Lewotobi. Nah, kalau base map ini kan nggak ada label ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau label itu Google Satellite Hybrid. Nah, ini gunungnya. Kemudian di sini kita tinggal coba pergi ke layer ya, kemudian kita pilih georeferencer. Nah, sebelumnya coba kita masukkan dulu datanya. Ini datanya di spasial, kemudian kebencanaan. Oke. Gunung api. Ini. Nah, Gunung Lewotobi. Nah, ini ya. Nah, ini kan belum ada sistem koordinat referensinya. Kita zoom to layar. Nah, seperti ini. Kemudian kalau udah masuk kan berarti kan dia belum connect sama base map yang kita punya.
Kita zoom to layar lagi. Nah, ini di sini. Kita buat fokusnya sini. Oke. Nah, ini. Nah, kalau udah di bagian georeferencer tadi, kita coba masukin lagi. Nah, kita input peta tadi. Gunung Lewotobi. Oke. Nah, udah masuk seperti ini ya. Kemudian di sini kita klik yang bagian add point. Nah, di add point ini kita geser kita zoom ke sini. Nah, ini ada koordinat yang bervariasi ya. Ini ada yang apanya geografis. Ini kalau nggak salah saya UTM ya, kalau nggak salah saya ini. Tapi kalau salah bisa nanti teman-teman koreksi di kolom komentar. Nah, kita pakai yang ini, yang geografis ya. Jadi posisinya sama, kita klik di sini, klik kiri. Oke, kalau udah masuk, kita tinggal masukin. Nah, kebetulan di sini ini untuk X atau timur ya. Nah, otomatis ini BT atau bujur timur. Jadi kita masukkan 122 spasi 42. Oke, kemudian spasi 30. Nah, di sini berhubung dia Y atau sumbu Y-nya itu utara, sedangkan ini lintang selatan, otomatis kita buat minus 08 spasi 30 spasi 00. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita ambil aja dulu defaultnya ini ya. Nah, EPSG 4326 atau WGS 84. Kemudian kita OK. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian sudut kanannya. Di sini kita masukin lagi. Nah, ini kita buat ini 122 spasi 50 spasi 45. Kemudian ini minus 08 30 00. Oke. Nah, kita lanjut ke bawah. Masih sama, kita buat 122 spasi 50 spasi 45, kemudian ini minus 08 37 30. Nah, oke. Kita klik OK lagi. Nah, kemudian ini kita masukin lagi di sini. Nah, berapa? 122 42 30. Nah, ini minus 08 kemudian 37 kemudian 30. Nah, oke. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita setting dulu untuk posisinya. Misalkan kita klik bagian ini settingnya, kemudian ini nggak usah diubah. Kemudian target CRS nya boleh kita ubah ke ini 4326. Kemudian outputnya kita simpan, misalkan kita simpannya di folder baru, misalkan peta KRB Gunung Lewotobi. Nah, ini kita simpan di sini, misalkan KRB Gunung Lewotobi georeferencing, boleh georeferencing, kita save. Nah, ini nggak usah diubah lagi, kemudian kita OK. Nah, barulah nanti kita klik bagian start georeferencing. Nah, nanti dia akan muncul di layar project kita. Nah, di sini. Nah, ini yang belum tergeoreferencing atau memiliki sistem koordinat, dan ini yang sudah ya. Nah, ini. Nah, posisinya pun sudah pas. Bisa teman-teman lihat. Nah, oke. Nah, kalau misalnya udah, di sini tinggal kita buat titik gunung apinya di sini. Kita buat shape file dulu ya. Ini bisa kita remove.
Nah, ini bisa kita transparansi. Nah, seperti itu. Nah, misalkan 40. Oke. Nah, kemudian kita buat shape file. Ini ada di bagian sini, new shape file layer. Atau bisa kita pergi ke bagian di sini. Nah, ini layer, add layer, kemudian create layer ya, new shape file layer ini. Oke, kita buat dulu shape filenya. Misalkan di sini. Nah, ini ya, kita buat titik gunung api. Kemudian kita save. Nah, ini biarin aja TF ini. Kemudian ini kita pilih point. Dan ini nggak ada, oke. Kemudian ini 4326. Nah, ini bisa kita hapus ya. Kita hapus, kita remove. Kita mau buat field baru. Misalkan ini untuk nama gunungnya, nama. Kemudian ini teks 80, kita klik add to field list. Nah, dia akan muncul di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, dia muncul. Kemudian di sini kita coba digitasi. Oke, kita klik ini bisa langsung ke bagian toggle editing atau kita klik kanan, kemudian pilih toggle editing. Nah, kalau udah, ini udah muncul, kita klik add point feature. Nah, tinggal kita digitasi misalkan titik gunungnya di sini. Nah, di sini ya, kita klik, tinggal kita kasih nama misalkan Gunung Lewotobi perempuan. Nah, ini yang perempuan ya. Kita oke. Kemudian satu lagi, ini Gunung Lewotobi laki-laki. Kemudian kita klik OK. Nah, udah selesai ya. Kemudian kita mau save, kita bisa klik ini, save layer edit, dan kita matikan. Nah, ini sudah berhasil kita digitasi. Kemudian di sini untuk kita mengambil daerah yang mungkin berpotensi aliran lavanya, kemudian guguran lavanya, nah yang warna pink ini, kita bisa juga download di FSI SDM ini, SDM. Nah, itu bisa kita peroleh SHP-nya ya, SHP-nya. Oke, coba saya aktifkan dulu. Oke, gunung apinya, oke. Nah, ini muncul ya. Nah, kita pergi ke sini, Lewotobi. Nah, ini ya. Kita klik. Nah, di bagian ini akan muncul data-data dua jenis, itu ada data raster dan data vektor. Data raster yang mungkin formatnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita coba lihat dulu. Nah, formatnya seperti ini. Kalau untuk data vektor, nah itu dia mirip dengan SHP. Nah, sebelumnya saya juga sudah pernah download. Sebentar, ini kalau nggak salah ya. Kita coba masukin di browser. Kemudian kita pilih, oh ya ini ya. Nah, ini yang dari FSI SDM. Nah, ini kan data vektornya nih, yang mungkin kalau kita lihat belum semuanya yang didigitasi, yang yang persisnya sebenarnya harus sama dengan peta rasternya atau data rasternya. Nah, ini yang mungkin udah sama. Kalau yang ini sudah saya digitasi ya, yang ini. Nah, sambil mungkin kita juga nanti akan mencoba digitasinya ya. Kita akan pakai yang ini nanti. Nah, kita akan pakai nanti yang ini untuk kita mulai coba digitasi menggunakan aplikasi QGIS. Oke. Mungkin untuk next video kita lanjutkan ya. Jadi sampai di sini dulu. Barangkali nanti jika teman-teman ada yang ragu atau apa, nanti bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar. Oke. Sekian videonya, semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.